Halo semua, terima kasih telah klik dan menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Topik kita kali ini adalah seputar terorisme. Sebelum masuk ke intinya, mari kita perkenalkan pembicara. Yang pertama, ada Velta Gustina. Yang kedua, ada Felicia Austin. Dan yang ketiga, saya sendiri adalah pemilik channel ini. Check this out. Pengertian terorisme. Secara etimologi, kata terorisme berasal dari kata teror dalam bahasa Inggris atau terere dalam bahasa Latin. Artinya, membuat gemetar atau menggetarkan. Ada pula yang memaknainya sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan. Kata terere adalah kata kerja dari kata terorem yang berarti rasa takut yang luar biasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memaknai kata teror sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang ataupun golongan. Definisi terorisme menurut para ahli. Yang pertama, Walter Lacker. Terorisme sebagai penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan politik, sementara targetnya adalah masyarakat yang tidak bersalah atau berdosa. Maka unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan. Selanjutnya ada Aceh Manulang. Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain oleh adanya pertentangan agama, ideologi, etnis, dan kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme. Definisi terorisme menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 7, Perpu nomor 1 tahun 2002 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Karakteristik terorisme. James Wolfe menyebut beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme, yaitu tindakan yang disebut terorisme tidak selamanya harus bermotif politik ataupun non-politis. Sasaran dari aksi terorisme bisa berupa sasaran sipil atau supermarket, mal, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, maupun sarana non-sipil seperti fasilitas militer dan kamp militer. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Ciri-ciri terorisme. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut dilakukan oleh suatu kelompok tertentu, menggunakan kekerasan, dan mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud mengintimidasi pemerintah. Bentuk-bentuk terorisme. Yang pertama, irrational terrorism. Merupakan teror yang bermotif atau tujuannya tidak masuk akal, misalnya salvation atau pengorbanan diri, dan madness atau kegilaan. Yang kedua, criminal terrorism. Merupakan teror yang bermotif atau tujuannya berdasarkan kepentingan kelompok, termasuk juga kegiatan kelompok bermotif balas dendam. Yang ketiga, political terrorism. Merupakan teror yang bermotif politik. Yang keempat, state terrorism. Merupakan teror oleh penguasa negara, misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara bisa juga terjadi melalui kebijakan ekonomi yang dibuatnya. Tujuan terorisme.
Tujuan terorisme adalah untuk merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa, meneror penduduk, dan mengambil bentuk kekerasan, ancaman terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum. Dasar hukum terorisme. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tentang Terorisme, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Kemudian Undang-Undang tentang Terorisme. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Kemudian pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi landasan hukum bagi setiap korban atau ahli waris akibat tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Kemudian PP tentang terorisme. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Namun PP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dikarenakan belum mengatur perlindungan terhadap petugas permasyarakatan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kemudian Perpu tentang terorisme. Yang pertama, Pasal 46 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme karena masih belum kuatnya penerapan hukum pidana terkait terorisme itu sendiri. Kemudian Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002. Contoh kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada bom Bali. Bom Bali ini terjadi 2 kali, yaitu di tahun 2002 dan 2005. Bom Bali yang 2002 terjadi pada 12 Oktober di tahun 2002. Terjadi di 2 tempat, yaitu di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, dan satu lagi terjadi di Renon yang berdekatan dengan kantor konsulat Amerika Serikat. Waktu kejadiannya ini pukul 23.05 dan 23.15 WITA, hanya berselang sekitar 10 menit. Korban jiwanya ada 202 orang, korban lukanya ada 209 orang. Kebanyakan korbannya ini merupakan wisatawan asing yang sedang berlibur di tempat itu. Bom Bali 2005 terjadi pada 1 Oktober 2005, terjadi di 3 tempat. Yang pertama di Cafe Nyoman, yang kedua di Cafe Menegah. Kedua kafe ini berada di Jimbaran. Dan yang satu lagi terjadi di Restoran Raja di Kuta. Korban jiwanya ada 23 orang, korban luka ada 196 orang. Dampak dari bom Bali 2002 ini, sejumlah negara mengeluarkan travel warning bagi para warganya yang berniat berkunjung ke Indonesia, dan banyak sekali kecaman yang datang dari seluruh dunia akan peristiwa ini. Pendapatan sektor pariwisata pun langsung menurun dan mengalami keterpurukan karena bom Bali 2002 ini. Dari segi psikologis, sebagian penduduk merasa tidak lagi aman untuk tetap tinggal di Bali dan mereka mengalami trauma. Jumlah pengangguran pun meningkat, jam kerja dan pendapatan menurun. Dampak dari bom Bali 2005. Yang pertama, pelemahan mata uang rupiah. Kondisi ekonomi di Bali yang baru saja mulai membaik sejak bom Bali 2002 itu langsung menurun dan memburuk kembali karena teror terjadi lagi. Maskapai Air Paradise pun bangkrut karena jumlah penumpang pada jalur Australia-Bali yang mereka layani itu terus menurun.
bisnis hotel dan cenderamata turut terpukul dengan teror bom yang terjadi lagi. Yang kedua, bom di Kedubes Australia. Bom di Kedubes Australia ini terjadi pada 9 September 2004. Tempat kejadiannya di Kedutaan Besar Australia. Waktu kejadiannya itu pukul 10.30 WIB. Korban jiwanya ada 11 orang. Dari pihak kepolisian Indonesia sih menduga bahwa kelompok teroris Jemaah Islamiyah yang ada di balik peristiwa bom Kedubes Australia ini. Motif pengebomnya juga belum jelas, tapi ada kemungkinan bahwa bom ini berhubungan dengan pemilihan presiden yang akan datang. Dampak dari bom Kedubes Australia ini yang pertama, timbulnya kekhawatiran di tengah masyarakat. Fasilitas publik yang rusak. Dampak di sektor domestiknya itu kunjungan di hotel bintang 5-nya itu langsung anjlok dan berpengaruh terhadap turunnya pendapatan negara dari sektor domestik. Keamanan nasional juga terancam karena bom ini. Yang ketiga, bom pipa oleh Pepi Fernando. Bom pipa oleh Pepi Fernando ini terjadi sekitar Agustus 2010 sampai April 2011. Jumlah anggota kelompok dari Pepi Fernando ini ada sekitar 16 orang. Mereka ini merakit bom termos yang ditujukan ke orang penting dan ternama seperti presiden, artis, dan mereka juga menujukannya ke pusat puspitek di Tangerang Selatan, gereja di Kranji, Bekasi, jembatan di Kanal Banjir Timur, dan gereja Christ Cathedral di Serpong. Dampak bom pipa oleh Pepi Fernando ini berdampak di bidang pendidikan. Karena lembaga pendidikan yang khususnya berbasis agama itu menjadi sasaran kecurigaan masyarakat karena si Pepi Fernando ini merupakan alumnus dari IAIN. Masyarakat menjadi khawatir kalau anaknya itu bakalan memahami pemahaman radikal sehingga anaknya itu bakalan salah dalam memahami agama. Yang keempat, bom Sarinah. Bom Sarinah ini terjadi pada 14 Januari 2016. Terjadi di tempat parkir Menara Cakrawala dan sebuah pos polisi di depan Plaza Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Waktu kejadiannya itu pukul 10.40 WIB. Korban jiwa pada bom Sarinah ini ada 8 orang. Korban lukanya ada 24 orang. Dampak dari bom Sarinah ini, yang pertama, Starbucks menutup seluruh gerainya di Jakarta. Kemudian, pengamanan kawasan vital di Jakarta dan provinsi lain langsung ditingkatkan karena khawatir bahwa bom akan terjadi kembali. Kemudian nilai tukar rupiah juga anjlok dan timbulnya keresahan dan rasa takut di tengah masyarakat. Yang kelima ada bom Kampung Melayu. Bom Kampung Melayu ini terjadi pada 24 Mei 2017. Terjadi di toilet halte Transjakarta dan terminal bus Kampung Melayu di Jakarta Timur. Waktu kejadiannya ini pukul 21 dan 21.05 WIB. Korban jiwanya ada 5 orang, korban lukanya ada 10 orang. Dampak dari bom Kampung Melayu ini, infrastruktur dan transportasi publik rusak. Berdampak ekonomi karena masyarakat takut keluar rumah untuk bertransaksi. Dampak di bidang sosial kemasyarakatan, masyarakat takut dan mulai mewaspadai kejahatan terorisme. Rasa takut dan rasa trauma juga dialami oleh para korban. Solusi pencegahan terorisme. Pencegahan terorisme ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga bisa dilakukan oleh kita sebagai warga negara. Yang pertama, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, sehingga kita tidak mudah terprovokasi ataupun termakan berita hoax. Kemudian kita harus memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Lalu kita harus terlibat dalam gerakan dan kampanye perdamaian agar kita senantiasa berpikiran positif. Kemudian kita harus mempelajari pengetahuan agama secara kritis dan proaktif. Dan kita harus melaporkan tindak tanduk yang mencurigakan ataupun yang mengindikasikan terjadinya terorisme. Penanggulangan tindak terorisme yang dapat dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan 3 cara pendekatan. Yang pertama, primitif, yang kedua, preventif, dan yang ketiga, represif.
Upaya primitif dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pencerahan ajaran agama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama yang karismatik dan berkredibilitas tinggi. Kemudian penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan seperti perlibatan kelompok-kelompok radikal yang berpotensi mengarah pada tindakan teror dalam penyelesaian konflik, maka pemerintah harus berupaya mengajak kelompok tersebut menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kemudian penetapan secara tegas organisasi yang terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkan organisasi tersebut. Upaya preventif yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi terorisme yaitu sebagai berikut. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api, pengamanan terhadap sistem transportasi dan sarana publik, kemudian peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing, lalu peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris, serta pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror. Lalu pemerintah juga bisa melakukan kampanye anti-terorisme melalui media massa dan secara langsung kepada masyarakat yang meliputi peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris, sosialisasi bahaya dari teroris, dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan teror, dan lain-lain. Serta pemerintah melarang penyiaran langsung wawancara dengan teroris. Upaya represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi tindak pidana terorisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Yang kedua, penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. Yang ketiga, penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terorisme merupakan permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Yang kedua, tindakan pidana terorisme dapat mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia, baik di bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan bidang lainnya. Yang ketiga, penanggulangan terhadap tindakan terorisme dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pendekatan secara primitif, preventif, dan represif. Kemudian yang keempat, untuk mencapai upaya penanggulangan tindakan terorisme yang lebih maksimal, maka masyarakat harus ikut ambil andil mendukung tindakan pencegahan terorisme yang dapat dilakukan dengan melaporkan tindak tanduk yang mencurigakan, terlibat dalam gerakan dan kampanye perdamaian, dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax. Wah, kita sudah memasuki bagian penutup video. Semoga apa yang telah kita tonton bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saatnya closing. Siap bersih-bersih, enaknya minum cincau. Terima kasih. Ciao.